Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ayu Sinta Dewi dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 7 Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya dibersamai oleh ketiga rekan saya, yaitu Didin Prasetyo, Anaf Dikaliana, dan Salsa Emilia Putri. Di sini kami akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah pengantar kepariwisataan yang diampu oleh Bapak Johan MPD, di mana kami akan membahas perihal memahami sarana dan prasarana yang mendukung maupun menghambat perkembangan pariwisata. Langsung saja ke materi saya yang pertama, itu tentang pengertian dari kepariwisataan itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata itu adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang telah disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah maupun pemerintah daerah. Suwantoro itu berpendapat bahwa pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya itu sendiri karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan uang. Adapun menurut Kohn Meyers, itu aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah, melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang, atau libur secara tujuan-tujuan lainnya. Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli di atas, itu bahwa pariwisata bisa disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan yang didasarkan pada perjalanan yang hanya bersifat sementara waktu dan merupakan suatu kegiatan yang bisa disimpulkan bahwa kegiatan ini dilakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk sekedar menikmati hari libur. Orang yang melakukan pekerjaan tersebut tidak melakukan kegiatan untuk mencari uang maupun nafkah dan hanya semata-mata hanya menjadi konsumen di tempat tersebut. Baiklah, mungkin itulah pengertian dari kepariwisataan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anaf Dikaliana. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, sarana pariwisata. Sarana pariwisata adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dan kelangsungan hidupnya tergantung dari wisatawan yang datang. Menurut IoT, sarana kepariwisataan dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada sarana pokok kepariwisataan, sarana pelengkap kepariwisataan, dan sarana penunjang kepariwisataan. Nah, ketiga bagian ini adalah sarana penunjang kepariwisataan. Kemudian prasarana pariwisata. Nah, prasarana pariwisata adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya ke daerah tujuan wisata seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain-lain sebagainya. Untuk kelancaran dan kenyamanan bagi setiap wisatawan yang akan mengunjungi suatu objek wisata, prasarana wisata tersebut perlu dibangun, dikembangkan, dan dijaga sesuai dengan lokasi dan kondisi dari objek wisata yang akan didatangi. Prasarana merupakan fasilitas yang mendukung agar sarana pariwisata bisa berjalan dengan lancar dan berkembang sesuai dengan kebutuhan setiap wisatawan dari objek wisatawan tersebut. Sampai berbagai kebutuhan yang telah disebutkan, kebutuhan wisatawan yang antara lain adalah yang juga diperlukan dan disediakan di daerah tujuan wisata seperti perbankan untuk keuangan, rumah sakit, apotik, kantor pos, dan kantor polisi. Nah, itu adalah sarana penunjang untuk mendukung sarana dan prasarana bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke tempat objek wisata. Amelia Putri, di sini saya akan menjelaskan bagian dampak dan kendala analisa dalam perkembangan pariwisata. Menurut Gusti Bagus, pembangunan pariwisata mampu mengembangkan aktivitas bisnis untuk menghasilkan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan bagi suatu negara. Ketika pariwisata direncanakan dengan baik, seharusnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada sebuah destinasi. Menurut data tersebut dari Kementerian Pariwisata Indonesia, kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata antara lain
yaitu yang pertama, pengembangan daya tarik wisata masih belum menarik. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Daya tarik Indonesia ini sudah sangat menarik mengingat Indonesia adalah negara yang akan alam dan budaya, namun terkendala pada pengemasan daya tarik tersebut. SDM yang masih belum paham mengelola dan mengemas daya tarik wisata sehingga menjadi sebuah kasus untuk dalam pariwisata tersebut. Contohnya kasusnya adalah pada daya tarik wisata Danau Toba. Danau Toba yang merupakan danau terbesar kedua di Asia ini sudah memiliki daya tarik yang luar biasa karena panorama alamnya ditambah lagi dengan masyarakat sekitar Danau Toba ialah masyarakat suku Batak yang memiliki kekayaan budaya yang unik dan tidak ada di daerah lain. Namun, pengemasan daya tarik ini masih belum menarik sehingga sedikit wisatawan yang kembali berkunjung ke Danau Toba. Yang kedua, terbatasnya diversifikasi produk sebagai upaya yang dilakukan pengusaha atau perusahaan untuk mengusahakan atau memasarkan beberapa produk yang sejenis dengan produk yang sudah dipasarkan sebelumnya. Terbatasnya diversifikasi produk wisata Indonesia masih terkendala akibat masalah SDM pariwisata yang masih terbatas. Banyak lulusan pariwisata yang hanya terfokus untuk membuat sesuatu yang sudah ada, namun belum ada inovasi untuk membuat diversifikasi produk yang baru, sehingga membutuhkan peran dunia pendidikan dan pemerintah untuk menunjang hal ini. Yang ketiga, masih lemahnya pengelolaan kepariwisataan. Lemahnya pengelolaan kepariwisataan ini melibatkan beberapa pihak, yaitu masyarakat lokal, pemerintahan, dan industri pariwisata. Di beberapa tempat di Indonesia masih terdapat masyarakat lokal yang belum sadar akan potensi wisata daerahnya dan masih belum terbuka dengan pendatang, sehingga apabila ada wisata asing yang berkunjung, mereka menganggap ini adalah hal yang aneh dan menjadi tontonan, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi beberapa wisatawan. Kemudian, masyarakat yang memiliki tanah di area objek wisata yang berpotensi tidak mau memberikan tanahnya untuk dikelola menjadi objek wisata, dan masih banyak lagi masalah di masyarakat lokal yang menjadi kendala perkembangan pariwisata. Pemerintah setempat, baik provinsi maupun kabupaten, belum memprioritaskan pariwisata sebagai sumber pendapat daerah, sehingga tidak memprioritaskan pembangunan pariwisata dan membiarkan potensi pariwisata di daerahnya. Padahal, apabila pembangunan pariwisata mulai dikembangkan, otomatis infrastruktur daerah akan lebih baik karena infrastruktur merupakan salah satu aspek pengembang pariwisata. Yang keempat, kualifikasi pelayanan wisata yang belum baik. Pelayan wisata ini meliputi pelayanan akomodasi, restoran, dan pemandu wisata. SDM pariwisata yang telah expert di bidangnya akan memilih bekerja di luar negeri karena penghasilannya lebih besar, sehingga sedikit sekali yang mau bekerja di daerah. Pekerjaan layanan wisata di daerah yang merupakan masyarakat lokal yang hanya mendapatkan pelatihan selama 3 bulan, sehingga pelayanan di akomodasi, restoran, dan pemandu wisata tidak maksimal karena keterbatasannya pengetahuan SDM dan kurangnya pembenaran karakter para SDM tersebut. Perlu ada tindak lanjut institusi pendidikan khususnya bidang pariwisata dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi kegiatan pelatihan rutin serta pengawasan terhadap pelayanan di daerah tujuan wisata. Yang kelima, disparitas pembangunan kawasan wisata. Disparitas adalah perbedaan pembangunan antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidakrataan pembangunan. Ketidakrataan pembangunan wisata disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kawasannya sangat jauh dari ibu kota wilayah, kawasan yang masih
terisolir dari pembangunan infrastruktur jalan dan aksesibilitas yang sulit. Beberapa daerah berpotensi wisata tidak tersentuh pembangunan akibat daerah yang cukup jauh dari ibu kota wilayah sehingga tidak ada akses yang jelas menuju daerah tersebut, dan akses yang cukup jauh membuat wisata akan berpikir ulang untuk berkunjung. Yang keenam, interpretasi, promosi dan komunikasi yang belum efektif. Kembali lagi masalahnya SDM pariwisata, selain kurang terampil dalam pelayanan, masalah lain adalah dalam hal komunikasi dan bahan promosi. Untuk masalah interferensi dan komunikasi yang efektif yang masih menjadi kendala, wisatawan berkunjung ke daerah wisata namun tidak mendapatkan penjelasan yang baik dari pemandu wisata akan menimbulkan kesan yang kurang menarik. Yang ketujuh, keterbatasannya SDM dan komunikasi yang kompeten, sering timbulnya konflik dan kerusuhan sosial serta situasi dan kondisi politik yang masih memanas. Baik, di sini saya Didin Prastio melanjutkan penjelasan yang sebelumnya, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang apa dampak positif dan negatif ketika membuat sebuah destinasi wisata. Jadi peristiwa pariwisata adalah sesuatu yang tidak asing lagi, yang didengar oleh telinga masyarakat, yang merupakan sesuatu yang disukai banyak orang untuk berrekreasi dan menghilangkan penat baik bersama teman, saudara, dan keluarga. Dan meskipun pariwisata diminati banyak orang, pariwisata juga memiliki dampak positif dan negatif seperti yang saya jelaskan tadi. Yang perlu kita ketahui sebagaimana biasanya segala sesuatu yang pastinya ada dampak positif dan negatif. Begitu juga dengan pariwisata, tentu saja memiliki banyak dampak positif baik untuk suatu daerah maupun untuk masyarakat di daerah itu sendiri. Yang pertama adalah dampak positifnya dulu. Yang pertama adalah menciptakan lapangan pekerjaan, dan kedua adalah menyumbang uang untuk negara, menjaga budaya setempat karena turis menikmati budaya daerah setempat seperti budaya mengutip kopi dari daerah Gayo dan bertujuan bertunjukkan tari saman dari daerah Gayo Lues. Kemudian nomor 4, penggunaan uang hasil dari wisata dapat digunakan untuk menjaga kelestarian lingkungan pariwisata. Kemudian nomor 5, menunjang fasilitas umum untuk turis yang juga bermanfaat untuk masyarakat setempat. Contohnya seperti perbaikan jalan di sekitar daerah pariwisata. Kemudian meningkatkan pendapatan dari para turis lebih menjanjikan daripada dari warga lokal. Kemudian membantu mempromosikan daerah. Kemudian itu kan dampak positifnya. Kemudian dampak negatifnya yaitu bisa jadi perubahan sosial, globalisasi dan penghancuran pelestarian dan warisan, standarisasi dan komersialisasi, terjadi bentrokan budaya, meningkatkan kejahatan atau perjudian dan perilaku moral, dan kemudian pekerjaan hanya berdasarkan musim liburan dan membuat pendapatannya pekerja menurun. Kemudian berdampak buruk terhadap alam sekitar seperti terjadinya penebangan pohon secara liar guna membuka lahan pariwisata, dan kemudian terlalu ramai dan menimbulkan kemacetan, dan yang terakhir adalah harga souvenir meningkat di toko souvenir. Seperti itulah dampak positif dan negatif ketika membuat sebuah wisata destinasi seperti itu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.